Selamat malam Pak Ustadz Yusuf P3. Malam. Iya, silakan buka dulu kameranya. Oke. Oh, sudah ketemu. Sundul-sundulan. Oh, saja apa? Iya. Tidak bisa. Kira-kira. Oke, begini Pak Ustadz. Nah, Apa-apa? tadi saya punya istri ada dengar dari bawah Ustadz omong. Jadi dia sedikit mau bertanya, tapi mungkin karena dulu atau mungkin dia tidak pernah kayak gini. Gak apa-apa, wakilin aja pertanyaannya apa. Boleh, Makanya tadi aku silakan. bilang nggak apa-apa, aku mewakili istri aku aja gitu loh. Nah, tapi aku omong aja. Tidak apa-apa, diskusinya ini kan diskusi internasional. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau nanya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong aja gitu. Nggak usah pakai bapaknya aja di kamera. Gimana Pak Yusuf? Sampaian aja yang di kamera. Istrinya ngomong dari samping aja gitu. Maksudnya kan saya tadi omong, nggak apa-apa, omong aja. Ini Ya, kan. mukanya kau saja. Oke, mukanya saya. Oke, mukanya saya ya. Oke. Iya, mukanya abang aja gitu. Istrinya biar aja disimpan di higa. Makasih. Di samping gitu. Silakan. Nah, tanya sudah. Kenapa? Iya, mau tanya apa, Mbak? Kenapa selalu berdebatnya sama Kristen atau Katolik? Oh, kenapa selalu berdebatnya sama Kristen atau Katolik? Baik, saya jelaskan, Mbak ya. Karena dipicu 3 hal. Apa itu pemicunya ya? Satu, ya, banyak dari Aceh sampai Papua, rumah umat Islam itu diketuk-ketuk oleh sales agama dari agama Kristen. Mengetuk pintu rumah umat Islam, lalu ngasih buku, ngasih bantuan sembako, terus ngasih Alkitab ke rumah-rumah umat Islam. Bang, halo. Iya. Ini jangan dimatikan. Iya. Terus yang kedua, banyaknya di media sosial ya, salah satunya contoh di TikTok, yang mana mereka beragama Kristen atau Katolik itu malah membicarakan Al-Quran saya. Nah, gitu. Itu baik di TikTok, di YouTube ataupun di platform lainnya. Itu 2 hal. Ya, yang ketiga, ini yang paling patah. Masalahnya nama Tuhan saya, ya, nama Tuhan umat Islam itu dicatut dalam kitab Anda yang namanya Allah. Terus penamaan kitab Anda itu, ya, penamaan kitab Anda ini juga ngambil dari nama lain dari Al-Quran gitu loh. Alkitab ini. Karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Makanya kenapa selalu bentrok dengan Kristen atau Katolik? 3 hal itu alasannya. Coba lihat Islam dengan Hindu Bali nggak pernah bermasalah. Atau dengan Buddha di Indonesia ini nggak pernah bermasalah gitu. Jadi 3 itu yang memicu, Bang. Andaikan gini. Di dalam kitab Anda ini, Anda hapus tuh kosakata Allah, Anda hapus. Ya, Anda ganti namanya dengan Tuhan, ibaratnya. Atau penamaan kitab Anda ini sesuai nama dari Yunaninya Bible. Atau Gospel gitu. Silahkan ya, diganti gitu. Biar apa? Tidak tercampur gitu. Ini dinamakan Allah, dikatakan Allah jadi manusia, dengan mati di tiang salib dengan cara terkutuk menebus dosa manusia. Ini kurang ajar gitu loh bagi umat Islam gitu. Masa Allah jadi manusia mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa manusia? Kurang ajar. Allah itu bukan manusia masalahnya. Disitulah titik perbedaan kita. Kenapa terjadinya bentrok ya, pergesekan antara Islam dan Kristen di Indonesia ini gitu. Kalau di luar negeri enggak, Bang. Coba Anda ke luar negeri. Coba Mbaknya ke luar negeri. Coba ngomong aja Alkitab. Bingung orang luar negeri. Gimana, Bang? Silakan kalau ada tanggapan.
Bang? Halo? Pingsan kah? Bang? Macet. Macet kayaknya nih. Ya. Nah, hilang jaringan kayaknya dia tuh. Aduh. Macet. Halo. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Kalau nggak dibuka kameranya nggak apa-apa Bang. Nggak bisa. Saya turunkan. Harus ya. Coba dulu Bang. Saya undang. Nah, gitu. Oke, Bang. Dari Kristen atau Katolik? Katolik Bang. Kira-kira Abang naik mau mempertanyakan apa nih? Nggak ada sih pertanyaannya Bang. Mau bahas tentang saling tukar pikir pendapat aja. Masa nggak ada pertanyaan kepada saya? Ada. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa Muhammad hamili anak di bawah umur? Di mana hamili? Nggak ada. Coba tunjukkan Kan dinikahin. mana kosakatanya dia nikahin. Yang bener dong ngomong. Ya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad menikahi? Ya, umur 6 tahun katanya gitu ya. Dapat dari mana Anda infonya? Dari Al-Quran. Pas Abang tahu juga. Mana-mana Maksudnya Abang Al-Quran. bisa pertanyakan. Abang jelaskan saja. Nah, nanya yang betul ya kalau kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah pernikahan dini itu sebelum Islam datang pun di kitab kamu ya ada anak-anak umur 3 tahun udah dinikahi di dalam kitab Kristen. Nah, Coba Abang tunjukkan ayatnya berapa. Tunjukkan. iya. Pernikahan Seperti Abang siapa? bicarakan. Bentar. Di ayat Pernikahan Alkitab Kristen. pernikahan seperti pernikahan siapa yang menikahi anak umur 3 tahun? Yaitu pernikahan antara Ishak dan Ribka. Itu Ishak ya menikahi Ribka di umur 3 tahun. Nah, tuh Bang. Sudah ada terjadi. Maksudnya Abang kasih tunjuk di ayat Alkitab Bang. Biar dilihat sama penonton. Supaya perjelaskan. Oke. Saya Ayat coba buka di laptop berapa, dulu ayat ya. berapa sampai berapa. Nanti kalau ada yang salah baru saya yang kasih luruskan. Oh. Anda aja nggak tahu ayatnya ayat berapa, bisa-bisanya Anda mau meluruskan. Tidak. Saya kan Coba tadi kan kalau saya gitu, tadi kan begini coba Bang. Tunggu. kalau gitu, coba Anda tahu nggak ayat berapa yang akan saya tunjukkan? Ya. Kan kita kembali ke pertanyaan tadi Bang, karena Abang kan sudah tahu, sudah jelaskan sedikit ya. Abang pertunjukkan ayat tersebut. Seumpama kalau Abang tidak tahu ya, baru saya jelaskan. Ini kan Abang tahu duluan. Oke, udah? Ya. Jelaskan Bang. Tunjukkan dan jelaskan. Oke. Sabar ya. Nih. Bentar. Nah, ini. Kalau di sini ya kita lihat nih. Ishak berusia 37 tahun ketika ibunya meninggal. Maka dia berusia 37 tahun ketika Ribka itu lahir. Umur Ribka dengan Ishak ketika Ishak 40 tahun ketika menikah dengan Ribka, karena 40 dikurang 37 sama dengan 3 tahun. Oh, berarti tunggu Bang. Selesai sudah. Tuh? Yang berarti Abang tidak mengerti pertanyaan saya dong.
Bukan nggak ngerti, itu data. Data itu dapat diambil dari nih kejadian 16 nomor 16 dari Abraham. Ya, abang baca. Terus Abang baca, tolong abang baca kejadian dulu. Kejadian 23 ayat nomor 16. 1. Habis Mesti itu abang baca dulu. nih bukan saya baca, Anda yang catat. Anda yang Nah, catat. Saya sebutkan. Saya nggak perlu catat bang, karena saya ada kitab. Oh, berarti saya nggak perlu baca. Kalau nggak catat kan gitu. Maksudnya itu yang abang Yang jelas bilang ada tadi. Abang, gitu. abang jelas. Ya, iya, abang kan saya kasih sudah lihatkan di sini menunjukkan. di kamera biar orang lihat. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Nah, Anda Ya. kalau mau tanya ayatnya, ambil pulpennya, catat. Nggak usah begini saya. Abang, maksudnya Oh, abang kalau ngerti gitu nggak usah pertanyaan juga ini. saya bacakan. Yang jelas kan di kamera tadi ya. Ketika saya menampilkan, Anda memperhatikan atau tidak gitu. Silakan Anda baca sendiri kitab Anda. Yang jelas Kan saya tadi kita kan- tampilkan kita suguhkan Kayak datanya gini. tadi ya. Ribka dinikahi umur 3 tahun. Tuh. Yang saya pertanyakan tadi bukan itu, bukan Ribkanya, bukan basa-basinya kiri kan. Yang saya pertanyakan itu ayat Alkitabnya nggak di mana, pasal berapa, Ya iya kau catat. kitab apa. Kusebutkan kalau kau catat. Nah, kembali lagi belum selesai pertanyaan nih bang. Kan saya suruh abang tadi kan baca kitab apa, ayat berapa sampai berapa. Ya Bukan iya abang kau baca yang itu. catat, saya sebutkan. Berarti kan abang nggak mengerti pertanyaan saya dong. Enggak, kau catat, paham kan kau catat. Akan saya sebutkan ayat-ayatnya. Pokoknya itu the point saja Biar bang. kau pintar gitu. Saya udah pintar bang. Kan aneh. Aneh bagaimana Ambil bang? ambil pulpen, ya ambil pulpen di mana saja saya menyebutkan. Ya tunggu. Oke. Saya ikut dulu, aku mau nambang ya. Tunggu sampai dulu. Sampai di mana kesalahpahamannya abang ini sehingga abang bilang begitu. Kayaknya abang ini harus belajar lagi deh. Catat. Tunggu bang. Satu lagi pulpen saya ini. Aduh. Tunggu bang. Lama. Gak ada persiapan. Aduh. Lama. Waduh. Ya halo bang. Ya bagaimana bang? Baca sudah. Pulpennya mana? Sudah lama ya bang. Tunggu. Ya, kejadian 16 kejadian 21 nomor 5. Terus 21 dilihat nomor dari 5. Sarah dan Abraham dulu. Ya. Dari Abraham dulu. Kejadian 16. Saya baca aja bang. Saya baca ya. Belum. Dia ada beberapa yang saya kasih ayatnya. Oke? Ya dua. Tetap Kejadian di kitab 16 Kejadian. nomor 16. Ya, kejadian Oke. 16 nomor Satu dulu ya. 16. Satu Terus dulu. kejadian 17 nomor 17. Bukan kayak gitu cara hitungnya. Kalau satu tadi- kalau satu nggak ada. Tadi abang bilang kejadian 21 nomor 5 itu 17 lagi. Makanya ku suruh kau ambil pulpen ya, dihitung tuh dari Abraham. Paham?
Kan abang bilang tadi suruh saya catat, Ya lalu saya makanya baca. catat. Oke. Ayat pertama kejadian 16:16. Ayat kedua kejadian 17:17. Atau ayat Kejadian ketiga pertama. kejadian 21 nomor 5. Oke, 3 ya. Saya baca. Mm-mm. Terus ya yang keempat kejadian 24. Waktu Ribka dipinang Ishak. 23, 24 nomor. Kejadian 24. Itu satu perikop tuh kan. Alur ceritanya. Nah, habis alur itu kok cerita intinya. kejadian 25 nomor 20. 25 nomor 20 ya. Oke, sudah di situ dulu Bang. Saya baca Ya, dulu. catat makanya Jelaskan belum habis ayatnya, belum habis. Belum habis. Bentar, saya kasih Apa lagi lagi? ayatnya ya. Kejadian 25 nomor 7 udah. 25 nomor 7, oke. Terus kejadian 22. Kejadian 22. Nomor 20 sampai 23. Ya, jumlahin itu sendiri. Ya, silakan. Katanya mau dibaca atau mau dijumlahin ini? Ya kau baca ya. Silakan kamu baca dulu yang kukasih tadi ayat-ayatnya. Kamu pelajari, kamu jumlahkan ya dari Abraham ke Sarah, habis Sarah ke Ishak, habis Ishak waktu dipinang si Ribka, dan waktu dilahirkan Ribkanya itu. Nanti dijumlah aja umurnya berapa yang disebutkan, Anda akan dapat 3 tahun nanti. Silakan. Gitu. Itu alur ceritanya, ayat-ayat alur cerita ya. Ribka dinikahi umur 3 tahun. Kalau nya baca di sini bukan gereja, kau yang pelajari. Bagaimana ini? Abang suruh mau Itu saya kasih ayat satu-satu. Saya kasih ayatnya tuh. Kau pelajari dulu. Kau aja nggak tahu ayatnya mau menjelaskan. Saya sebenarnya tahu, Bang. Ayatnya Saya aja nggak kau sebenarnya baca, tahu, gimana kau mau menjelaskan? Saya mau tanya, Bisa, Abang. gimana kamu mau Bagaimana? menjelaskan Abang kan ayatnya yang aja saya kamu nggak pertanyakan tahu? tadi begini, Bang. Pertanyaan saya tadi begini, Abang jelaskan, tunjukkan ayatnya. Ya, Abang tunjukkan itu. Saya Ya tunjukkan, itu. saya suruh Abang tunjukkan ayatnya. Yang saya tunjukkan di layar tadi itu ringkiannya. Ya, berarti saya baca ini, saya baca satu-satu ini. Iya, satu-satu. Memang. Mengenai temanya tadi bagaimana? Lain lagi nih. Ya dari atas, ini? yang saya kasih ya dari atas Anda baca dulu satu-satu. Nanti kalau udah rampung minta naik lagi. Lama itu Tidak, kamu. maksudnya, tidak, yang saya pertanyaan ini kan temanya tadi bagaimana? Siapa tahu Abang lupa Apanya lagi. temanya? Nah, ini Abang lupa lagi temanya bagaimana tadi. Tema apanya? Abang lupa lagi. Apanya? Dari semua yang Abang suruh yang saya baca tadi pasti ada temanya tadi. Apa temanya, Abang? Apanya tema apa? Ya, Abang ngawur lagi. Abang tidak tahu, pura-pura tidak tahu tuh bagaimana ini. Apanya? Tema apa? Tema tadi itu yang saya pertanyakan awal pembicaraan saya tadi. Iya, tema tadi itu apa? Tema tadi itu apa? Kok Abang lupa lagi? Pura-pura lupa atau bagaimana? Saya pertanyaan, ngomong pertanyaan bukan tema. Kalau kau mana pertanyaan saya tadi jawabannya? Ngomong pertanyaan. Ini apa tema? Tema apanya tema? Aduh, makanya bingung saya tema. Katanya tema tadi apa tema? Ini tema. Bukan. Kalau kau bertanya, kalau kau ya makanya apa yang kamu mau? Pertanyaan tadi mana jawabannya gitu? Ya. Ya gitu dong ngomongnya, yang benar. Aduh. Makanya gini ya, apakah Nabi kami menikahi Siti Aisyah di umur 6 tahun? Ada dua ya, ada dua pendapat dari dua jalur hadis. Satu riwayat Bukhari, dinikahi 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun.
Satunya riwayat Tabrani. Ketika Asma bin Abu Bakar ikut hijrah ke Madinah dengan Nabi, ya. Di situ Asma udah berumur 29 tahun. Asma dengan Aisyah, istri Nabi, itu berbeda 10 tahun. Kakak beradik ini. Jadi ini pendapat pertama diambil dari riwayat At-Tabrani, ya. Di situ dikatakan Nabi menikahi di umur 19 tahun. Tuh, ya. Makanya ada dua. Di antara Sahih Bukhari dengan Tabrani ini, mana yang betul? Apakah 6 tahun dinikahi lalu dikumpuli di umur 9 tahun? Atau ketika dihitung hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu umur Aisyah udah 19 tahun. Jadi kita ambil aja tengah-tengahnya. Perang Uhud itu diikuti oleh Aisyah, istri Nabi yang katanya tadi anak kecil tadi. Tuh, diikuti oleh Aisyah. Syarat untuk mengikuti perang minimal umur 15 tahun. Ternyata udah besar itu Aisyah. Berarti 15 tahun sudah ikut ya? Iya, 15 tahun. Syarat ikut perang 15 tahun. Gak mungkin anak 6 tahun bisa ikut perang. Gak mungkin. Dia di perang Uhud itu sebagai penyedia air. Jadi Aisyah itu lebih masuk akal dinikahi Nabi antara umur 15 sampai 19 tahun. Gak mungkin anak 6 tahun itu ikut-ikutan perang. Kan gitu. Sebagai penyedia air lagi teman-teman. Yang diangkat itu berat gitu loh. Tuh, lalu kenapa? Apa gunanya? Ya, Nabi kami menikahi Siti Aisyah. Ini bagi perempuan, ya, bagi umatnya gunanya. Bagaimana perempuan cara bersih-bersih diri, hadisnya dari Aisyah. Bagaimana perempuan, ya, melayani suami, rata-rata hadisnya diambil dari Siti Aisyah. Kenapa Nabi kami menikahi yang lebih muda? Karena yang lebih muda itu ingatannya lebih kuat. Jadi ketika dia melayani Nabi, melayani suaminya di rumah, dia ajarkan kepada kaum muslimah bagaimana cara melayani suami gitu. Makanya dia bisa menjelaskan karena ingatannya kuat. Makanya kan ada juga ya teman-teman semuanya sebuah peribahasa, belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas pasir. Jadi pinter Nabi Muhammad itu menikahi yang lebih muda gitu. Agar apa? Agar tersimpan di memori anak tersebut, di memori Sayyidah Aisyah tersebut, bagaimana cara melayani suaminya dan diajarkan kepada umatnya, umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Ya, pertanyaan saya Mas, Pak Bang. Apakah boleh itu aibnya boleh diceritakan kepada orang lain? Menurut Aib pandangan ya seperti apa yang bicara tadi, seperti kalau ada pelayanan dalam begitu bagaimana saya tidak bisa jelaskan. Apakah boleh diceritakan ke orang lain? Kan itu kan aib. Loh, apanya yang aib? Bagaimana cara merawat suami di rumah bukan aib. Merawat, melayani. Iya. Diceritakan ke orang lain. Bagaimana perempuan di rumahnya melayani suaminya, bagaimana istrinya cara menyediakan makan, bagaimana cara menyediakan pakaian. Ada semuanya. Bagaimana cara istrinya membersihkan diri. Terus bagaimana waktu ketika Nabi makan. Itu diajarkan semua. Enggak kayak kamu. Yesus makan babi ada nggak? Nggak bakal ada. Itu gunanya bagi umat Islam, bukan aib itu pelajaran. Makanya otak kau selangkangan aja sih isinya.
bukan selangkangan abang. Penjelasan abang yang bikin saya tidak mengerti. Udah, saya nggak Antara akan ulang dua kali. mengerti dan tidak itu Sekarang saya boleh nanya sesuatu nggak? nanya aja bang. Anda saya ajak senam ini dulu ya, senam otak dulu biar saya tahu isi kepala Anda. Kira-kira menurut Boleh. Anda, ya, menurut Anda di agama Kristen tuh, ya, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan mas. Ciptaan. Terus nih pertanyaan yang kedua, ya. Apakah Yesus itu manusia? Saya jawab ya. Oh, Kalau kita di Katolik itu atau Kristen Katolik itu percaya Yesus itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Dia itu manusia manusia dalam atau bukan Yesus? kepribadian. Yesus ini Dia itu- yang saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Dia manusia. Manusia. Pertama itu dia baik. itu Allah sendiri. Dia itu Allah. Baik. Enggak panjang saya nanya. Kan pertama tadi, apakah manusia ciptaan kata Anda. Terus apakah Yesus ini manusia? Manusia. Baik. Berarti Yesus itu adalah manusia ciptaan, betul? Bagaimana? Maksudnya bagaimana? Lah. Tadi kan manusia ciptaan, Yesus manusia. Sekarang saya tanya lagi, berarti Yesus ini adalah manusia ciptaan, betul? Nah, kalau itu Yesus, saya kasih jelaskan dulu ya bang. Salah gitu. Bukan salah, benar abang. Abang benar. Abang Kau benar. yang Oh, berarti Yesus ini manusia ciptaan. Menurut penjelasan Alkitab bang. Hah? Menurut dua pertanyaan saya di depan tadi. Kata Anda manusia ciptaan, Yesus itu manusia. Saya tanya lagi yang ketiga. Apakah Yesus itu ciptaan? Apakah Yesus ini manusia ciptaan? Kalau Yesus itu memang dia itu manusia bang. Manusia ciptaan. Ya. Oke. Manusia ciptaan. Berarti Katolik menyembah manusia gitu. Bagaimana? Hah? Itu yang abang. Berarti itu yang Katolik abang menyembah manusia? tidak mengerti. Macet. Bukan macet bang, bukan. Macet dia. Bisa jelaskan bang. Saya ulang sekali lagi nih, ya. Manusia ciptaan atau bukan? Ciptaan mas. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu memiliki 3 kepribadian khusus. Saya nggak tanya dia mau 100 pribadinya Dia atau manusia. berapa ribu pun pribadinya. Dia bisa Manusia, dibilang Tuhan. baik. Dan dia juga bisa dibilang Allah itu Baik. sendiri ya. Yang ketiga, kalau Yesus itu manusia, apakah Yesus ini manusia ciptaan? Itu jawaban tadi mas. Dia itu ada 3 kepribadian Yesus itu. Dia bisa Saya dibilang Allah. nggak bahas konsep. Saya nggak bahas konsep Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Ya. Jawaban saya Manusia, konsep kan? Kristen. Ya tunggu bang. Itu kan abang pertanyaan abang. Kan kita nggak boleh bantah lah. Memang itu kan pertanyaan abang. Kalau saya jawab sebenarnya itu kan jawaban saya menurut pandangan dan ajaran saya. Ingat, saya tidak bertanya tentang ajaran Anda, oke? Nah itu yang Enggak, kan? dipertanyakan tadi itu sesuai dengan ajaran. Iya, lalu Baik. kita jawab juga seperti Baik. itu juga bang. Makanya kita Nggak ulang bisa kita ya. lihat dari situ karena ajaran Apakah manusia juga itu mengatakan seperti ciptaan? itu. Apakah manusia Iya, ini ciptaan, Mas. ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus manusia? Dia itu, ya manusia juga. Manusia. Juga. Berarti manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? Itu Mi yang abang Nah, ya macet. Macet tuh pada udah jawab kawan gua. Satu manusia, 2 ciptaan, yang ketiga macet. Macam mana? ya, berapa pertanyaannya bang? Pertanyaannya bagaimana ini?
Kalau manusia itu ciptaan dan Yesus itu adalah manusia, berarti pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? Kalau menurut pandangan kita umat manusia secara universal, Bang. Hah? Menurut pandangan manusia ini, Bang. Apanya? Orang yang ada di bumi penciptaan Tuhan. Saya nggak nanya itu. Kau ngomong apa, Tong? Error kau ini, ya dah. Bukan error, Bang. Yang saya tanya nomor 3 tadi. Malah kesana kemari dia ngomongnya. Aduh, bang. Gak fokus lagi dia. Turun moderator juga. Aduh. Kalau itu Halo, selamat malam. kalau itu dipertanyakan itu sudah dibahas. Siapa lagi nih? Erpan. Kenapa dikeluar tadi, Bang? Belum selesai kita tadi, Bang. Iya, Pan. Kau kagak fokus. Fokus lah, Bang. Pelan-pelan aja. Kau Santai, Bang. ngomong sama siapa? Ada sama anggota. Saya lagi belajar. Kalau Orang kau ini. lagi belajar, Sama kita. kalau lagi kau lagi belajar dulu, ngapain kau diskusi? Kocak kau ini. Diskusi, Bang, karena ini penting juga buat saya. Buat Abang juga. Apalagi ya? Nanya apa lagi? Penting juga ini. Bagus. Apanya? Kau mau nanya apa lagi? Abang Ika, ngomong kumur-kumur, bukan kumur-kumur, Abang. Heran saya. Ganti dulu ya. Ada. Heran. Diajak ngomong malah ngelihat ini dia. Malah ngelihat cetan gitu. Jumpul ya. Kok tadi diturunin Pak Ustadz? Tadi kok diturunin? Ya mau kayak gimana, 2 kali saya naikin. Pertama saya turunin, ya nggak fokus. Yang kedua nggak fokus lagi, nggak ada niat. Kalau orang mau diskusi itu perhatikan gitu jawaban orang. Makanya itulah kenapa saya meminta buka kamera. Orang ini memperhatikan jawaban atau tidak gitu. Bukan, tadi kan Pak Ustadz sudah omong. Jadi saya sudah fokus dengan Pak Ustadz, tiba-tibain terus dikeluarin begitu. Jadi tadi kan pertanyaan kita kan Pak Ustadz lagi dijelaskan. Pertanyaannya tadi kenapa umat Islam selalu cuma ngatain agama Kristen sama Katolik aja? Kenapa tidak ke agama lain? Oh, nanya itu lagi. Ya kan tadi kan Tadi kan terus diputuskan. Jadi kita ulangnya itu dulu, selesaikan. Oh, saya pikir yang tadi, Bang. Kalau abang ini tadi putus mungkin gara-gara jaringan. Itu bukan saya turunkan. Ngelak tadi Anda. Ya, lupa saya. Anda yang ngelak tadi. yang Bukan yang tadi. saya yang bertanya. Kok tanya saja? Iya. Kenapa tidak agama lain? Iya. Kenapa tidak agama lain gitu? Betul. Tadi kan udah saya jelaskan. Bukan Alkitab kan tadi dicakap apa? Alkitab diambil oleh Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami. Nama lain? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Pertanyaan saya, di dunia ini
negara agama apa yang nomor satu? Apa yang nomor satu? Maksudnya nomor satu dalam hal apa? Agama apa yang nomor satu di dunia? Nomor satu di dunia pertama gitu, agama pertama. Pertama lah, agama pertama. Oh, kalau agama pertama, manusia pertama tuh Adam, belum ada sebutan agama. Setahu saya Al-Quran itu yang dipelajari oleh Alkitab kan? Al-Quran malah kebalik yang Pak Ustadz cakap itu. Bukan kebalik. Kalau Anda mau minta ya, kalau mau minta datanya ada sama saya. Nah, jadi gini, kalau Anda merasa kebalik ya, bahwa Al-Quran itu bukanlah Alkitab, nama lain dari Alkitab. Baik, sekarang saya mau tanya dulu sama Mbak sama Masnya nih. Ya. Kira-kira kosakata Alkitab itu didapat Kristen dari mana? Dari Yunani. Coba tunjukkan. Disebut Alkitab itu karena bahasa Indonesia kan, kalau bahasa Makanya Mbak, nih saya jelaskan ya, gitu. Gini, tidak ada Alkitab dalam bahasa Yunani, nggak pernah ada. itu Yang makan untuk bahasa Indonesia agar kami orang Indonesia agar kami belum Mbak, sabar dulu ya. paham. Sabar dulu, biar saya jelaskan dulu biar Anda ngerti gitu. Jadi kitab Anda ini kan berasal dari Yunani. Bahasa aslinya bahasa Yunani. Nah, apa sebutannya di Yunani? Sebutannya Biblos. Apa arti Biblos ke dalam bahasa Indonesia? Arti Biblos ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan buku-buku. Gitu. Lalu masuk ke Inggris, ke Indonesia. Oke, sorry. Ini kitab. Begini. Oke. Jika kalau Bentar Mbak. Belum selesai saya menjelaskan kosakata Alkitab tadi, gitu. Terus jika kalau dalam bahasa Indonesia ini, kami orang Indonesia ini tidak mengerti atau tidak paham dengan tulisan bahasa yang asli. Jadi diterjemahkan bahasa Indonesia. Iya, saya paham. Saya paham, Bu. Ya makanya dengarkan dulu gitu. Belum juga selesai saya ngomong. Jadi gini, ya, kosakata dari kitab Anda itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Biblos. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, disebarkan ke Inggris sampai ke Indonesia, penyebaran Kristen ini kan, di Inggris disebutnya Bible. Kalau Anda bilang di Inggris Alkitab, bingung orang Inggris. Apa itu Alkitab? Iyalah, itu makanya masuk ke Indonesia untuk ke bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, jadi gini, tahu bahasa Inggris ada sebagian orang. Sampai situ kan nangkap kan, lalu datang ke Indonesia, betul nggak Kristennya? Ya. Nah, inilah yang saya tanyakan, kenapa dinamakan Alkitab di Indonesia? Ngambilnya dari mana? Ya diterjemahkan, karena bahasa Inggris kan dia punya bahasanya bahasa Inggris, terus masuk ke Indonesia. Kalau kita belajar, kalau kita baca, macam kalian Arab kan, kalian bahasa Arab, kalian belajar di dalam agama kalian itu bahasa Arab, bisa mengerti dengan itu tulisan bahasa Arab. Sedangkan kita Indonesia ini lebih banyak ke bahasa Indonesia. Jika kalau kita masuk ke dalam situ, ini tulisan lain, sudah bacanya lain. Ya kita pun tidak paham, nanti kita macam mana ajarannya kita harus ikuti seperti apa. Nah, itu kan Bu, penamaan kitab Anda Alkitab aja nggak jelas. Asal rimbanya dari mana tulisan ini? Bukan itu penamaan Alkitabnya nggak jelas. Penamaannya aja diambil dari mana? Itu diartikan untuk ke bahasa Indonesia, untuk kita umat Indonesia, untuk kita umat Katolik Indonesia, dan untuk kita orang Indonesia. Bu, nih saya jelaskan sama Anda ya, coba perhatikan ya. Alkitab aja Anda nggak tahu asal muasalnya diambil dari mana gitu. Kristen ini, Katolik ini, heran saya.
Makanya kan ketika saya tanya nih dari mana sampul buku kalian, belepotan jawab. Karena apa? Ini saya kasih tahu Bu ya, kalau sudah kosakata al depannya itu pasti dari bahasa Arab, kecuali alkohol. Tidak paham sama Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz nggak paham bahasa saya. Saya cakap Pak Ustadz mereka Al-Quran kan, Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu kan kalian pakai bahasa Arab. Nah, Jadi Yunani kita punya bahasa Alkitab. Kalau kita buat belajar bahasa Yunani, kami tidak paham untuk kita Indonesia. Kita tidak Nah, paham kalau kita jadi baca gitu, Bu, apa. ya. Jadi kan Walaupun di bawah Jadi kan paham Bu. Jadi kan Anda udah paham bahwa kosakata Alkitab itu diambil dalam bahasa Arab, betul? bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Yunani. Aduh, inilah teman-teman sebentar ya. Nih, saya Ibu baca ini aja dah. Aduh. Dari mana ya kosakata Alkitab tuh? Saya ketikkan di Google ya. Pak Ustadz, Nih, kita baca. orang Kristen Katolik, Pak Ustadz, kita tidak pernah. Iya, Katolik. Enggak, ya udah, saya sebut aja salah, nggak apa-apa tuh. Nih, Ibu baca. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab kan? Udah saya jelasin juga bahasa Arab, tapi Anda ngotot bahasa Yunani gitu loh. Bukan orang Muslim, Udah Kristen Katolik. tadi sudah saya bilang, Bu, ini kitab Anda penamaannya diambil dari Arab. Anda ngotot Yunani kata Anda. Sekarang begini, bahasa Arab, tapi orang yang bahasa Arab itu orang Arab itu agamanya Kristen Katolik. Jika kalau kita orang Indonesia, Bo. kita mana paham? Nggak ada di Arab tuh Katolik, nggak ada. Macam mana? Di dunia, walaupun di situ agama Kristen, di situ pun ada agama Muslim, satu pun pasti ada. Tapi kita Kristen Katolik, kita tidak pernah untuk menghina agama kalian duluan. Di dunia ini, kita Kristen Katolik tidak pernah duluan menghina agama siapapun. Siapa juga yang menghina, Bu? Ini Yesus tidak mengenal Katolik, sedangkan kami percaya Yesus tidak mengenal Kristen, sedangkan kami orang Kristen, kami orang Katolik itu kami sangat-sangat mempercayai dan kami. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Ibu, kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Kami punya iman, jadi iman kami. Iya. Iman Anda kan mengikuti Yesus, Ya, betul? Nah, kapan Yesus mengatakan jadilah kamu Katolik? tidak mengatakan, tapi iman kami dan kami percaya bahwa kami orang Kristen Katolik. Anda ikut Yesus atau bukan sih, Bu? Tadi katanya ikut Yesus. Ya, jelas. Katanya ikut Yesus tadi. Saya harus ikut Yesus karena itu iman saya. Ya udah. Kepercayaan Yesus. Kalau ikut Yesus, mana kata Yesus? Ya, mana kata Yesus kalau Anda ikut Yesus, jadilah kamu Katolik. Mana perkataan Yesus kayak gitu? Tidak ada. Tapi kami Tidak ada. Lalu ngapain Ibu sama abangnya nih, masnya sama masnya jadi Katolik? keluarga Katolik semua. Udah tahu tuh Yesus kagak pernah ada menyuruh jadi Katolik. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Coba mikir di situ. Heran saya. Islam. Hah? Kenapa, Bu? Terus kenapa kamu jadi Islam? Memangnya Muhammad kamu suruh kamu jadi Islam? Oh, kalaunya saya jadi Islam ada perintahnya. Itulah kami Islam. Ada ayatnya. Minta dari mana? Mau ayatnya? Dari ayatnya. Ya. Kau tahu baca tulis Kak? Nih. Kau tidak tahu baca tulis pun kau tidak. Kau ikut kau punya apa Muhammad Kak? Nih, saya kasih ayatnya, Bu ya. Nanti saya tampilkan di layar kenapa saya jadi Islam ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 208.
Bu, coba dengarkan dulu dari pertanyaan Anda ya. Kenapa saya jadi Islam? Karena ada perintahnya, kata saya jadi Islam. Di mana itu tertera? Terteranya dalam Al-Quran saya. Di dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 208. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tuh. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sungguh-sungguh. Tuh dalilnya. Nih, saya lihat ya. Saya tunjukkan di layar biar nanti saya dibilang bohong pula gitu. Ya makanya saya tunjukkan aja di layar yang saya baca nih ya. Nih. Jadi macam itu apa suruh Muhammad Nih Bu. Nih, perhatikan Ibu ya, nih. Hai orang-orang beriman. Masuklah ke dalam Islam tuh. Ada kan ayatnya? Kan setelah kau tahu baca tulis kan. Kalau sebelum kau tahu baca tulis pun, kau juga masuk Islam itu. Bapak mama kau, saya pun sama. Kenapa Yesus suruh sama orang tua Katolik Tulen. Jadi saya pun harus ikutlah Katolik juga. Tapi sebelum saya mengenal baca tulis pun, saya punya mana pun sudah Katolik. Bukan karena Yesus suruh. Tidak, karena dan kita sudah Katolik. Kamu pun sama. Emangnya Muhammad kamu suruh kamu masuk Islam? Kan enggak kan? Kau tahu baca tahu tulis dulu. Bapak mama kau jadi Muslim dulu kan? Cakap lah, jangan bising-bising marah. Lu masih di sekolah kan lu? Mana lah, cakapnya jangan bising-bising ah. Boleh saya tanggapi ya? Jangan marah-marah Bu. Jadi Bu ya, nah ibunya mana? Ya, saya dengar di sini di samping. Bu, kalau penyangga ini cuman saya ya. Ada 3 orang lagi. Jadi ada 3 orang lagi sini. Oh, ada 3 orang. Coba ulangi pertanyaannya. Apa yang Ibu keluhkan? Jadi mereka ini kan perempuan, jadi mereka malu jadi tunjukkan muka saya. Ya enggak apa-apa. Apa? Ulangi pertanyaannya gitu. Kenapa selalu bahas Kristen yang disalahkan, Katolik yang disalahkan, umat Islam saja yang selalu dipersalahkan, agama Kristen, agama Katolik. Sedangkan Kristen Katolik ini kami tidak pernah loh duluan yang menghina agama kalian. Kalian saja yang di keluar balik. Agama lain nggak ada. Cuma agama Katolik. Udah. Baik. Sekarang saya tanggapi dulu Bu ya biar Anda paham ya. Tadi saya mungkin menjelaskan sama kawan-kawan yang lain ya, atau tidak diperhatikan. Ini perlu saya ulang kembali ya. Nih, tolong dicatat ya. Saya ulang kembali. Ada 3 hal yang mendasari kita ini menjadi apa? Bergesekan. Apa aja? 1, nih catat ya, tolong dicatat. Ya, dari Aceh sampai Papua ya, banyak umat Kristen mengetuk pintu rumah umat Islam untuk menjajakan agama Kristen atau Katolik. Agar apa? Agar umat Islam mengikuti penjual agama tadi. Itu 1. Yang kedua, banyaknya di media sosial, contohnya di TikTok ini ya, ataupun di platform yang lain. Pak Ustadz. Dari belum Bu, sampai ini Bu, sampai selesai. Nanti Anda bisa tanggapi, kita diskusi bukan memecah belah gitu. Biar Anda tahu juga informasinya. Jadi yang kedua, banyak Bu di TikTok ini ya, umat Kristen dan Katolik kayak RK, kayak Joseph tuh Katolik membicarakan Al-Quran saya tanpa ilmu. Saya boleh potong? Padahal mereka Katolik. Saya boleh potong? Kenapa? Bentar Bang. Hanya baru kedua gitu. Baru kedua. Nanti habis ini Anda ngomong. Ada 3 poin. Jadi banyaknya di media sosial kayak RK dari Katolik, dari Yosef ya. Yosef juga Katolik. Yang dibahas apa? Al-Quran saya. Tuh poin 2.
Jadi habisin orang-orang yang kayak gini dalam kekatolikan gitu. Ngapain bicara kitab umat Islam? Kan gitu. Nah, yang ketiga, banyaknya istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh Kristen dan Katolik. Pak Contoh, Ustadz, sorry lah Pak Ustadz, kami tidak Satu. Pak Ustadz, kami tidak Ya. pernah menghina. Kami Sabar dulu, Bu. pelajari saja. Bu, belum sedikit lagi, Bu. Anda silahkan ngomong habis ini ya. Ya. 1. Kosakata Allah. Kosakata Allah di dalam kitab Anda. Padahal kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tuh. Lalu kalian masukkan ke dalam buku kalian. Setelah kalian masukkan ke dalam buku kalian, kalian tafsirkan Tuhan itu jadi 3 dalam 1. Kalian tafsirkan pula Allah tadi mati menjadi manusia, terkutuk menebus dosa kalian. Mana ada kami? Dia omong dulu. Adakah? Ya, adakah? Salah. Ya dia omong salah karena benar, nanti dia omong habis baru kita omong yang Iya, sabar dulu, Bu. Oke, terus. Ya. Jadi di dalam Kristen mencatut nama Allah. Allah ini dikatakan dia itu mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia dari firman-Nya, lalu mati terkutuk di tiang salib. Oke, sudah. Ini Allah beranak aja, Bang, itu penghinaan bagi umat Islam udah. Allah, Anda katakan Allah beranak. Apa yang Itu penghinaan. Dia tuh Jadi, dosa kita. nih sedikit lagi. Jadi ada 3 hal tadi, ya, ada 3 hal tadi yang mendasari kenapa kita selalu bergesekan. Andai 3 hal ini sudah diselesaikan oleh Kristen atau Katolik, ya kayak Edis TV atau kayak RK dan Joseph tadi, Kita sudah paham itu materi. itu dihabiskan Katolik, maka kita akan damai gitu. Jadi oke, saya boleh potong. Ya, silakan. Saya cuma sedikit paham tadi yang Pak Ustadz bilang tadi. Kenapa kami ngomong Kristen kayak gini karena Kristen yang duluan. Yang setahu saya Pak Ustadz yang kayak gini bukan hina atau apa juga sih, yang omong duluan tentang agama ini dari Islam. Kenapa kita RK, IDTV omong seperti itu? Karena yang duluan itu tuh dari agama Muslim ataupun Islam. Itu dari siapa? Siapa Pak? Paling duluan siapa? Paling duluan. Islam, Bang Pak Ustadz. Siapa namanya? Oke, saya cari sekejap. Itu ada kok itu yang saya cari di. Siapa? Yang pertama itu Ustadz, siapa itu yang dari Arab itu Ustadz. Cari nama. Coba sekejap. Ustaz siapa? Ustadz, ini saya belum tengok lagi, tapi saya sudah ingat dalam. Oh, Dokter Zakir Naik bukan di Indonesia. Selalu aja umat Kita kan, saya menjabarkan tadi 3 hal yang ada di Indonesia. kita mau mempelajari. Iya Pak Ustadz, maksudnya Iya. juga dihina juga karena itu kan dia di Indonesia. Ini, Itu. saya dulu. Iya. Dalam Ya, kita bicara internal, silakan. Internal Indonesia gitu, bukan dari luar. sekarang dalam kitab Al-Quran itu kita bukan menghina, tapi kita pun mempelajari, bukan menghina. Kita pun mempelajari ajaran. Oh, ini yang baik. Kalau yang tidak baik, kita tidak ikut. Bukan kita menghina. Justru yang menghina itu kebalik, Pak Ustadz. Kalian yang menghina kami punya agama. Nah, dan untuk bilang Alkitab yang kita hina-hina kalian punya Al-Quran tuh tidak ada. Kami tidak ada menghina kalian punya agama. Kami tidak ada menghina kalian punya ajaran di dalam. Tak ada. Nah, Bu, Kita makanya perhatikan tadi dulu. yang saya jelaskan. 3 poin tadi yang saya jelaskan. Bukan masalah hina menghina. Awal akarnya dari mana terjadi perdebatan? Itulah. Dari Kristen, dari Katolik. Tak ada. Di mana-mana tuh Katolik, Kristen, Katolik. Kosakata Allah diambil, dimasukkan ke dalam kitab kalian.
Itu Nama bukan Tuhan umat Allah. Islam. Kalian punya sebutan. Kami lurus loh. Kami punya bahasa, kami punya cara bacanya lurus loh. Allah. Terus Bukan Allah. Allah itu ngambil dari mana? Tuhan. Allah itu ngambil dari Allah mana? itu Tuhan kami. Kalau kalian punya cara bacanya pun bahasa Iya, ngambil dari mana? kami pelajari dalam Alkitab kami. Namanya Allah. Itu kami baca lurus-lurus. Allah. Bu, Kalau kalian tuh Bu. Sabar, Anda nggak tahu apa-apa rupanya, Bu. Ya, kalau Gini. Sabar, Bu. Dengarkan ya. Kosakata Allah itu ya, itu berasal dari bahasa Arab lagi. Paham? lah, makanya baca lain, tulis lain, baca lain di dalam. Makanya itu dari terjemahkan ke Indonesia biar kita baca. Ya udah, lurus. saya bukain nih tulisan. Ibu baca lagi nih ya. Coba tulisan, Allah coba. itu berasal dari bahasa apa nih? Kalau bahasa Dari bahasa kalau bahasa Arab, macam kalian bahasa Arab, Allah, Gini. tulisan Allah saja kami baca Allah, kalian Allah. Berbeda. nih, Bang. Ya. Perhatikan ya. Pak Ustadz, Bentar nih, perhatikan ke layar. Mana tuh ibunya? ada. Biar belajar. Kata Allah Itu berasal Allah, dari- itu Allah. Coba baca baik-baik. ini Allah. Ini kan Allah. ALLAH. Betul? Kau pun cara bacanya macam Dari Arab. Tuh, dari Arab. cara baca Allahnya dulu kemana itu? Coba tunjuk Allah. Oh. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama ibu nih. Ibunya yang jawab ya, jangan abangnya. Saya mau tanya. Bu, orang menyebut ini ya, nih, sebentar. Orang menyebut ini di Inggris apa? Itulah yang bahasa. Kalau kau masuk ke bahasa Bentar, Bu, saya mau tanya Ibu. Kita nih orang Saya Indonesia. mau tanya Ibu, ya. Di Inggris orang baca apa ini? Saya bukan orang Inggris, saya orang Indonesia. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Sekejap. Buat apa kau masuk ke Inggris sana? Betul ya, kata Imam Syafi'i, betul terbukti teman-temannya. Saya nyata loh. Kalau saya berdebat dengan orang pintar, saya pasti menang. Tapi kalau aja dengan orang bodoh, aduh, saya nyerah. Betul tuh kata Imam Syafi'i itu katanya. Tadi Pak Ustadz tulis one, berarti kalau bahasa Inggrisnya kan satu. One. One. Nah, makanya kita diskusi kayak gitu, dijawab lah biar Anda paham gitu. Contoh nih ya. Nih, kan ini dibaca apa Bang tadi Bang? Lagi tepu udah balik lagi. Oke, sekarang saya mau kasih contoh nih Pak Ustadz ya. One. Sabar Bang, kita bahas ini loh. Ya. Ini kalau di Inggris orang sebut apa? One. Kalau di Indonesia? One. Hah? One. 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 Ya, one. Dari apa itu one di Indonesia? Di Inggris orang menyebutnya one. One apa? Nggak ada bahasa Indonesia one. Nah, terus kau sekarang orang mana? Kau orang Indonesia, kau Lah. orang Inggris. Orang Inggris nyebutnya one. Sekarang orang Indonesia nyebutnya apa ini? Itulah, makanya kalian tuh suka memutar Tidak, balikan gini. fakta. Oke. Kita nih orang Ayo, Indonesia. bentar sedikit. Kita nih orang Ini Indonesia. orang di Inggris bacanya one, kata Anda. Kan gitu. Ya, kalau di Indonesia orang baca? One. Adakah bahasa Indonesia one? Tidak ada. Cara bacanya itu. Enggak ada. Cara bacanya itu. Cara bacanya. Iya. Cara baca Indonesia. Jadi kita di Indonesia mengikuti cara baca Inggris. Ya, Ya, one One. di Indonesia. Oke? Makanya kosakata Allah ya, kosakata Allah ini ya, ini ambilnya dari Arab. Udah saya tunjukkan kan tadi. Dari Arab, orang Arab nyebutnya Allah. Maka seperti ini tadi ya, kosakata one ini ya, one di Inggris, di Indonesia one. Arab ya, Arab menyebutnya Allah.
Maka di Indonesia menyebutnya Allah juga. Nggak ada Allah. Dan Allah apa ya Allah? pertanyaan saya ke orang Dan ke orang apa? dari Ke mana orang Hindu? Allah? Allah ini dari mana? Allah ini. Enggak, orang Indonesia atau orang Biar kalian paham gitu. ya, saya sudah paham cara Pak Ustadz. Cara apa lagi? Itu. Sekarang pertanyaan saya, Hah? Pak Ustadz ini asli mana? Orang Indonesia, orang Inggris, apa orang Arab? Ah, orang Indonesia saya. Orang Indonesia. Terus kenapa bahasanya pakai bahasa Inggris? Apa Pak Ustadz? Apanya bahasa Inggris? Ah. Baca apa? Baca bahasa Inggris tadi. Oh, ini. Ah. Ya iya, karena saya tahu ini berasal dari kosakata Inggris. Nah, sekarang Pak Ustadznya posisi di mana? Di Inggris atau di Indonesia? Di Indonesia. Makanya Di Indonesia. kan tadi kan Pak Ustadz cakapkan Allah. Kami baca di dalam Alkitab kami itu ada tulisan Allah, baca Allah. Jadi bukan. Anda mau Bukan Allah, memaksa Bapak kosakata one ini jadi one di Indonesia Allah. gitu. Bukan harus ke Inggris, ke Arab, ke Inggris. Kita ini orang Indonesia, bukan ke Inggris. ke Arab. Iya. Kita baca bahasa. Iya, itu sesuai dengan kita ini cara orang baca Indonesia kita bukan paham. Kita ini orang Indonesia paham. Ya, ketika di Inggris menyebutkan one, kita di Indonesia menyebutkan one. Kan kayak gitu. Inggris bilang apa tadi Pak Ustaz? One. One. Ya. Ya, van. Kita ini orang Inggris. Ya, one. Jadi begini, Oke. begini, Pak Ustaz. Jadi nggak ada di Indonesia sebutan one. Orang Indonesia juga mengikuti sebutan Inggris. Begitulah kosakata Allah. Kalaunya di Indonesia kan Allah itu dari Arab. Masalahnya kosakata Allah itu ada pelajaran namanya lam jalalah. Pak Ustaz. Dia ada tarkik, Pak Ustaz. ada tabkhim dalam bahasa Arab tuh. Pak Ustaz. Makanya ada tipis, ada Orang tebal. Indonesia, anak yang TK sampai meja. One pasti Makanya gini, seharusnya gini. Seharusnya belajar dulu, jangan ngotot gitu. orang awam, makanya saya ya betul lah yang dikatakan selalu memutarbalikkan Pak. Kalian yang duluan, yang disalahkan siapa, yang ditulis siapa, padahal yang duluannya tuh siapa? Agama Gak paham teman-teman kayaknya. Agama Kristen Katolik tidak pernah mengejek, tidak pernah ambil satu bahasan untuk mengejek itu agama Muslim. Tak ada, cuma hanya agama Muslim saja yang ambil ke Kristen Katolik. Cobalah kalian ke agama lain juga. Oke, betul. Ini Pak Ustaz kan, ini kan Allah, ini kan kalau gunakan bahasa Inggris itu apa nih? Ini yang tulis ini. Allah ini. Apanya? Allah. Allah. Mana benpuy. Sekejap. Wah, bisa benerin kata. Sekejap ya, sebentar ya. Itu olah baru kita yang duluan, padahal mereka duluan. Ini lihat anjing. Tidak makan nih. Ini kalau bahasa Inggrisnya kan. A kan. Toh? Berarti L. Ini bacanya aula. Sekejap. Iya kan? Kalian baca apa? Aula. Ini kalau ini ini kalau gunakan bahasa Inggris ini apa Pak Ustadz? Apanya? A. Tapi kita orang E kan? Iya. L. Terus apa hubungannya dengan itu? Tidak, ini kan seperti Pak Ustadz ini kan tadi bilang One. ini kan Allah. Aku Allah. Tapi kalau mau gunakan bahasa Inggris, ini L. Kayak gitu ele. Terus Terus ele gitu. Karena apa? Ini A ini kalau bahasa Inggris Betul. Ya, ele gitu. Dari mana bahasa Ele. Ele ya. Allah. Mana O-nya? Ya.
Coba kau kaji dulu bahasa atau Arabnya, ya. Dari mana bahasa Aku Allah itu? tidak terlalu mengenal bahasa Arab. Cuman tadi Pak Ustadz bilang, Kosakatanya itu tidak ada huruf O. oke, tadi kan Pak Ustadz bilang begini, one, one. Ah, Ini malah belajar ya, ya gak apa-apa. ini one. Ya one. Kalau betul-betul anak TK, kalau Indonesia ya, kalau setahu Indonesia ini kalau dia tidak tahu apa-apa pasti dia baca one. One pasti baca one, iya. Ini kalau di Indonesia ini kalau anak TK atau di sekolah kan pasti baca Allah. Tidak tahu bahasa ini Inggris. Betul tidak? Hmm. Gitu Pak Ustadz. Jadi, Oh tidak tahu mereka pasti bacanya Allah gitu ya. ya. Iyalah. Makanya dikasih tahu. Kita belajar. Makanya dikasih tahu kosakata Allah itu salah. Makanya dikasih tahu gitu. Jadi seandainya kalau sebelumnya Jadi saya meluruskan penyebutan Allah itu nggak ada dalam bahasa Arab. Allah itu nggak ada dalam bahasa Arab, yang ada Allah gitu. Aduh. Oke, bahasa Inggris. Dari saya ini orang Indonesia, dari saya ini kurang paham bahasa Inggris ataupun kurang paham bahasa Arab. Yang saya tanya sekarang ini begini. A L L A H itu bacanya apa kalau Indonesia? Kalau Indonesia ngambil dari mana itu bahasa? A L L A H itu. Kalau seandainya dalam pikiran Dia ngambil dari mana dulu? dari bahasa Indonesia yang lurus, yang bagus, yang baik. Iya, bahasa Indonesia ini menyerap dari mana dia? Cara baca untuk bahasa Indonesia. Nggak paham juga kan kalian? Aduh, susah ya teman-teman ya. Aduh. Kosakata Allah ini dia menyerap dari bahasa apa? Kejap, bentar. Coba belajar belajar akar bahasa coba. Contoh. Itu saya tidak tahu lah itu. Saya tidak tahu itu guru tiba-tiba itu guru tulis. Jadi Kalau kau nggak tahu bang, nggak usah ngotot. tidak maksudnya. Kalau bahasa Indonesia kan pasti ada di dalam buku Alkitab pun ada. Alkitab kami lah ya, Alkitab kami. Ini tulis apa ke dalam Alkitab kami ini? Kita tulis begini nih Kita Pak tulis Ustadz, begini. karena gara-gara Pak Ustadz omong tentang dalam buku Alkitab. Buku Alkitab yang kita pelajari itu kita punya bahasa Indonesia, kita baca sesuai lurus-lurus, bukan bukan bahasa wan. Kalau dalam Alkitab macam itu kita yang baru belajar itu mana kita paham? Karena tadi Pak Ustadz saya pertanyaan saya ini karena Pak Ustadz larinya ke Arab. Itu agak ada berisik-berisik kenapa ya itu? Tidak ada. Jadi Berisik bang, masuk. siapa ini? Kami tidak ada apa-apa pun. Tidak ada. Oh, masih berisik? Masih. Dah, hilang. Di Pak Yusuf mungkin. Dah, coba. Oke. Kayak ada geser-geser apa itu benda gitu. Handsetmu mungkin, kami nggak ada. Jadi itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Yang lain-lain saya kurang paham karena saya Kristen Katolik alam kan. Jadi saya mau gunakan Allah ini dengan bahasa Indonesia yang lurus dan bacanya yang baik. Itu aja. Jangan lari dulu ke Inggris, jangan lari dulu ke Arab gitu. Gimana nggak lari ke Inggris, nggak lari ke Arab? Karena bahasanya memang dari sana, bukan dari Indonesia. Susahnya teman-teman ya, saya ini kayak ngajarin anak TK loh, serius. Apapun tidak usah lagi. Aduh. Kayak ngajarin anak TK jadinya. Kok gitu begini, Pak Ustadz yang duluan. Pak Ustadz cara baca tentang kita punya Katolikan. Kami Katolik baca di dalam Alkitab kami itu lurus-lurus. Tidak ada bilang dari belakang ke depan, kami dari depan ke belakang. Karena kita Indonesia, jadi makanya itu kalau Pak Ustadz tanya bilang apa? Alkitab itu dari mana? Alkitab itu tuh dia
Dia diterjemahkan untuk bahasa Indonesia untuk kita orang Indonesia itu memahami di dalam ajaran Alkitab itu biar kita tahu baca cara bahasa Indonesia yang benar dan kita pun bisa paham. Contoh begini. Oke, saya saja. Iya ya, apa buat terjemahan hari ketawa. Aduh. Banyak istighfar aja saya teman-temannya. Aduh. Apa lagi bang? Apa? Oke, gini bang. So, macam kita Indonesia, macam saya orang Indonesia, saya gunakan dengan agama saya atau saya sembayangkan dengan bahasa gunakan saya. Dengan saya punya dengan peribahasa saya, contoh saya dengan gunakan bahasa Indonesia. Contoh orang Kristen Kristen contoh di Malaysia, dia orang pun pasti bahasa Malaysia. Contoh orang Kristen di Amerika, pasti dia orang pasti sembahyang dengan bahasa Amerika, betul tidak? Terus? Pertanyaan saya, kenapa orang Islam, contoh orang Islam di Indonesia, kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia sembayangnya? Bahasa Arab. Baik, saya jawab. Ya, baik. Ya, Bang, karena Nabi kami dari bangsa Arab, dia berbahasa Arab. Gitu. Terus. Makanya di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di Cina, mau di Kutub Utara, tetap Islamnya pakai bahasa Arab. Jadi Islam ini enak dia. Kalau jalan ke Inggris bisa langsung masuk masjid gitu. Karena apa? Yang dibaca pakai bahasa Arab. Ngerti gitu. Bacaan ibadahnya ngerti. Coba kalau Anda di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Coba Anda ke Cina. Adalah setiap negara itu. Kepakai gak? Sorry, Bentar Pak Bu, Ustadz. bentar biar Anda paham. Tidak, sekarang Biar Anda paham. Saya pun kasih paham. Bentar, Pak. Ibu. Sekarang Pak Ustadz, sekarang saya pun kasih paham. Bentar, Bu. Saya kasih paham Pak Ustadz soal Jadi bahasa Indonesia, Anda nih Kristen Indonesia yang biasa ibadah di Indonesia. Lalu Anda pergi ke Cina, kepakai nggak kitab Anda? pakai. Kepakai nggak kitab Anda gitu? Jam doa jam. Di doa Cina orang bahasa. di Cina orang tidak pakai bahasa Indonesia. Begini, kalau seandainya kami pergi sembahyang di Cina, dia orang pakai itu Alkitab Cina punya itu tuh tetap satu tujuan, satu Kami Allah. pun paham. Alkitabnya di Cina itu pakai bahasa Cina. Iya, karena di orang Cina tidak paham bahasa Indonesia atau bahasa Flores atau bahasa Jawa. Nah, gitu. pertanyaannya, ketika Anda ibadah di Cina, apakah Anda paham yang diomongkan orang Cina dalam kitab Kristen Cina? Hah? Mereka sembahyang. Pak Ustadz. Bisa nggak Anda mengikuti? Bentar, biar Anda paham. Bisa nggak Anda mengikuti ya gereja yang di Cina dalam bahasa Cina? Di mana-mana tempat Pak Ustadz. Tiap negara Iya. selalu punya bahasa Pak Ustadz. Dan kalau kita masuk ke Cina, nanti ada jamnya untuk bahasa Indonesia Pak Ustadz. Bu, Pak Ustadz gini ya. harus paham. Nih. Ini bahasa Indonesia ya. Kitab ini hanya terpakai di Indonesia. Kalau di Cina kagak pakai orang ini. Kenapa nggak pakai? Kalau di Cina orang pakai bahasa Cina. Kami pun Beda Pak, lagi kitabnya. di sana pun ada jam sembahyang untuk bahasa Indonesia. Jadi kami gunakan Ya iya. aja. Ketika Anda beribadah dengan orang Cina, ya sama-sama Kristen Cina, ya kalian ibadah. Dia ngomong bahasa Cina. Anda paham nggak apa yang dia ucapkan? Contoh saya ke Cina. Itu sembahyang Cina sama sembahyang kita punya itu tuh sama, Ada cuman jam. Bahasanya yang dibaca itu sama atau tidak? nanti tuh orang sudah sembahyang Sama atau tidak? akan sembahyang kita punya bahasa Sama atau tidak? Sama. Sama atau tidak dengan di Indonesia? Pak Ustadz, kita sembahyangnya Loh. jamnya jam bahasa Indonesia punya. Ya jelas kita paham lah. Oke. Oke, baik. Kalau Anda paham, Anda ke Cina ibadah di Cina gitu. Iya, Anda paham nggak? Ibadah di Apa Cina. yang mereka umumkan? Contohnya begini Pak Ustadz, kalau kita masuk ke Cina kan,
Nanti Ah. mereka punya sembayang bahasa Cina. Sembayang bahasa Ah. Cina, setelah itu misalnya ada orang Inggris, sembayang bahasa Inggris. Jadi kita satu hari itu bisa berapa kali sembayang karena ikut. Berapa kali sembahyang? Iya, bahasa mereka itu masing-masing. Aduh, teman-teman, hai, asli ya. Kalian tahu sama kalian punya agama saja. Aduh. Pantas teman-temannya. Ini parah betul gitu loh, akut betul. Aduh. Baru pertama kali selama 9 tahun saya dapat pasien yang kayak gini loh, teman-teman. Ke sana gitu baru tahu jam sembayang. Kelewatan, betul-betul botolnya itu kelewatan gitu loh. Aduh. Selama 9 tahun ya saya diskusi ya, cuma ini ya yang agak lain daripada yang lain gitu. Paling parah gitu. Tidak. Oke, sekarang ini saja. Udah bang ya, terserah bang, silahkan ngotot aja gitu ya. Silahkan Anda ngotot aja, dan saya harap Anda banyak baca dan banyak belajar gitu ya. Saya mau naikkan Kristen yang lain di bawah, antri juga masalahnya, kasihan mereka nunggu lama. Oke? Oke lah kalau begitu. Oke Pak Ustadz, oke. Jadi Pak Ustadz pun harus belajar kan itu dulu, Allah itu dulu harus belajar lagi. Jangan ke bacakan benar apa yang Oke ya bang ya. baca. Itu saya pesankan buat Ustadz. Udah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kalau udah paham naik lagi ya. Oke, selamat malam. Selama 9 tahun teman-teman ya, saya mempelajari perbandingan agama ini. Ini yang tadi itu paling parah, serius. Aduh, gak bisa lagi ditolong itu. Aduh. Ada ya orang kayak gitu ya. Tabrak sana tabrak sini, makanya kan saya bilang ya, teman-teman, kalau ada maling mencuri mobil, dia nggak bisa pakai mobil gitu loh. Akhirnya apa? Nubruk tuh mobil. Sama yang tadi, tabrak terus gitu. Aduh, kaidah bahasa ditabrak, macam-macam semuanya ditabraknya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bawa ketawa dulu dah. Aduh. Ada aja berat paman, iya. Aduh. Teman-teman semuanya, seperti biasanya nih ya. Masih ketawa saya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman semuanya, sebelum saya menaikkan Kristen yang lainnya ya, teman-teman, saya ngajak Anda seperti biasanya nih ya. Belum terkumpul juga masalahnya ya.